Selamat pagi Pak Dewo. Pagi Bu Agung. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik ya. Pasti Bu Agung gimana kabarnya? Baik juga Bapak. Nah, sebelum memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching yang Bapak Dewo lakukan nanti. Ya, sebelum memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dari observer. Di mana saya nanti harapkan Bapak Dewo memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, di sini Bapak juga harus memiliki kompetensi inti dan coaching dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tentang teknik dengan teknik rasa dan juga dalam percakapan menggunakan alur tirta. Ya, Pak ya. Nah, dalam alur tirta ada tujuan identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Nah, demikian rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam pengamatan nanti. Bagaimana Bapak bisa dipahami? Bisa ya. Nah, sebelum memulai saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Bisa Pak ya? Bisa sekali. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu saya sebagai coach harus memiliki kompetensi kehadiran penuh pada saat ini coaching juga. Habis itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching nanti. Ya. Nah, dari dua kompetensi Bapak yang tadi disebutkan, secara spesifik kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan? Yang pasti pertanyaan berbobot, karena di sana kita bisa mengajak si coach ini untuk terbuka dan istilahnya bisa berpikir kritis terhadap permasalahan. Nah, baik Bapak, saya sudah mendengarkan kompetensi yang tadi Bapak kembangkan. Untuk selanjutnya, silakan dimulai percakapannya. Selamat pagi Pak Dewo. Selamat pagi Bu Arini. Dari kemarin kayak ngechat terus, ada apa Bu Arini ya? Iya, saya cari nggak pernah lihat Pak Dewo nih di sekolah nih, akhirnya kita bisa ketemu ya. Iya. Gini Pak, saya punya sedikit undang-undang ya tentang siswa kita sih Pak Dewo. Ini saat pembelajaran itu anak-anak itu saya mengajar itu akhir-akhir ini mereka kurang aktif itu Pak Dewo, kurang semangat gitu. Jadi saya gimana perasaannya nggak enak itu ya, nggak ada semangat juga sebagai pengajar itu Pak Dewo masalah saya. Menurut Ibu, apa sih yang kurang sehingga anak tersebut seperti itu? Menurut saya sih yang menyebabkan ya mungkin banyak penyebab ya, tapi dari reputasi saya lihat itu mungkin jamnya jam siang ya Pak Dewo, pelajaran terakhir ya. jam terakhir, jam ngantuk ya, termasuk kita juga. Terus mata pelajaran yang saya ampu ini kan pendidikan Pancasila Pak Dewo, dan kebanyakan menghafal ya. Jadi anak-anak sekarang itu kan bosan ya kalau disuruh menghafal aja. Mungkin itu penyebabnya kali Pak Dewo yang sudah saya pantau sih. Yang Mungkin ada faktor lain nggak yang membuat anak tersebut kayak gitu? Ya faktor lainnya mungkin juga sih, mungkin karena juga pembelajarannya menarik kali ya Pak Dewo ya, dari penyajian saya gitu. Seterusnya kan Ibu merasa nih pembelajaran Ibu kurang menarik. Ya. Apa yang akan Ibu lakukan nanti ke depan? Ya mungkin ini ya dulu sih pas melihat lingkungan, biar mereka tahu bagaimana keadaan lingkungan kita tentang kewarganegaraan situasi sekarang ini, mungkin seperti itu Pak Dewo. Keren Ibu, luar biasa pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, kapan akan Ibu laksanakan proses rencana yang akan Ibu lakukan? Ya mungkin rencana yang akan saya lakukan secepatnya ya Pak Dewo ya. Mungkin setelah liburan ini kan kita akan aktif lagi
maka tentu saya akan siapkan diri dulu apa yang akan saya rencanakan, tinggal share aja sama anak-anak biar anak-anak siap. Wah, luar biasa sekali itu rencananya Ibu. Ya. Semoga kedepannya bisa diterapkan secara konsisten Bu ya. Iya. Yang nanti kedepannya anak-anak itu juga lagi amburadul pikirannya dan Ya, bisa presentasi pasti, ya. ya. Dari sekian percakapan tadi, apa sih yang Ibu rasakan? Ya, sudah plong ya Pak Dewo dari percakapan kita tadi. Saya sudah menemukan ide dan tentu saya juga akan koordinasi juga ya dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, karena dalam proses metode pembelajaran yang tadi saya bilang itu kan perlu juga pengetahuan karena pembuat proyek, nanti orang tua harus mengetahui juga karena ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh anak-anak. Mungkin sudah plong lah sendiri di pikiran saya Pak Dewo, saya sudah tidak sabar melakukan rencana itu. Semoga Bu ya kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya. Sebelum kita akhiri teknik hari ini atau percakapan hari ini, ada yang ingin sampaikan lagi sebelum kita stop? Ya. Oke, cukup Pak Dewo, itu aja masalah yang mau mengajal pikiran saya dan pengen sharing dengan Pak Dewo. Ya, semoga nanti kita lihat hasilnya ya. Saya ingin tahu hasilnya seperti apa. Apakah rencana atau program itu sudah terlaksana? Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kita menunggu. Iya, saya yang mengganggu Pak Dewo, selalu chat dengan Pak Dewo kalau nggak sabar ingin bercerita. Iya, terima kasih banyak Ibu ya. Iya, saya terima kasih juga Pak Dewo ya. Terima kasih Pak Dewo. Sama-sama Ibu. Nah, baik Bapak, tadi saya sudah melihat proses coaching Bapak berdua. Nah, dari proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi, apa yang sudah Bapak lakukan bersama coach dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Indikator yang sudah tercapai itu, coach itu bisa menemukan pendapatnya, menemukan ide dan berpikir secara kritis, dan juga dia bisa menemukan atau mencari solusinya terhadap permasalahannya dari yang disampaikan. Ya, oke. Ada pertanyaan kedua dari saya. Oke. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching tadi? Mungkin kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu lebih memperbanyak pertanyaan yang berbobot, karena beberapa saya lihat tadi coach itu masih belum bisa mengeluarkan undang-undangnya atau belum rileks. Mungkin nanti saya akan melaksanakan beberapa teknik untuk tadi stop dan mindfulness juga, agar coach merasa lebih rileks dan lebih tenang dalam mengungkapkan suatu permasalahan pada saya. Nah, ini terakhir Bapak ya, setelah kan Bapak sudah melaksanakan coaching tadi, kedepannya bagaimana rencana Bapak ke depan? Rencananya sih saya ingin menerapkan teknik coaching ini bukan ke guru saja tapi ke siswa juga, di mana saya ingin juga lebih konsisten juga dalam melaksanakan teknik coaching ini. Ya, baik Bapak, sekian dari observasi dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak Bu Agung Ya. sudah mendengarkan percakapan saya tadi dan memberikan pilihan terhadap saya. Iya, terima kasih Pak Dewo. Sama-sama.